Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 kelas 286 di SDN Panaguan 3 Kecamatan Rokok, Kabupaten Pamekasan. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SDN Panaguan 3. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang saya hormati segenap Dewan Guru SDN Panaguan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini pada acara diseminasi budaya positif, yaitu tugas CGP dari Ibu Nurul Karmila SPD angkatan 7 kelas 286. Sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya selaku kepala sekolah sangat bangga kepada Bapak dan Ibu guru SDN Panaguan 3 karena sampai detik ini selalu aktif memberikan pengajaran terhadap anak didik kita. Terlebih khusus kepada Ibu Nurul Karmila SPDSD karena dalam pemenuhan tugas-tugas CGP beliaunya masih aktif di kelas dan tidak pernah meninggalkan tugas utamanya. Pada kesempatan kali ini saya hanya sedikit berpesan untuk Bapak dan Ibu guru SDN Panaguan 3, yaitu teruslah berkarya dan berprestasi dalam keterbatasan dan teruslah belajar untuk perubahan dalam pendidikan. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya acara inti yang dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 7 kelas 286 yaitu Nurul Karmila SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya untuk Ibu Kusaimah. Terima kasih juga untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dwi Ratnasari beserta teman-teman semua, Bapak Ibu guru telah berkenan hadir untuk
memenuhi dan menemani saya dalam tugas diseminasi budaya positif yang saya lakukan untuk pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 7 kelas 286. Nah, diseminasi ini sendiri Bapak Ibu guru, ini adalah penyebaran atau penyebaran atau untuk kita saling sharing Bapak Ibu, atau saya menuangkan apa yang saya ajarkan, yang saya pelajari kepada Bapak Ibu, supaya apa yang saya dapat di calon guru penggerak itu bisa saling berbagi gitu Bapak, biar saling tahu dan kita belajar bersama-sama. Sebelumnya di sini mohon maaf saya tidak menggurui Bapak Ibu guru, saya cuma saling sharing saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Menurut Bapak Ibu, budaya itu apa sih? Mungkin ada yang tahu budaya itu apa? Kebiasaan yang ada di daerah. Kenapa Pak Adnan? Mungkin Pak Adnan bisa menjawab. Budaya itu menurut saya itu kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerah, di tempat itu saja. Mohon maaf, Pak Adnan bisa maju untuk ke depan sebentar. Pak Adnan minta tolong waktunya untuk maju biar budaya sendiri itu menurut Bapak apa? Ya, budaya itu yang biasanya dilakukan di desa-desa itu tentang itu gerak, sepertinya juga samroh itu kesidaan itu. Ya, Pak. Terima kasih. Menurut Bapak Adnan, budaya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di daerahnya masing-masing. Nah, di sini benar adanya Bapak Ibu guru. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, itu di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan, dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang dimaksud adalah untuk siswa sikap toleransi, terus kerjasama, integritas, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, konsep utama modul budaya positif. Di sini ada 6 Bapak Ibu, ini yang akan saya jelaskan. Ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, dari ini kita sebelum mempelajari 6 ini kita harus tahu apa itu paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajarannya dirancang berdasarkan prinsip dan terdiferensiasi. Apa itu terdiferensiasi? Terdiferensiasi adalah 2 arah Bapak Ibu. Maksudnya 2 arah. Misal anak A dan anak B kemampuannya berbeda. Yang A misal anak itu tuntas, bisa mampu dalam mengerjakan pembagian, sedangkan anak yang B mampu dalam penjumlahan. Nah, itu disamakan, A dan B sama-sama tuntas. Ngerti ya Bapak Ibu? Untuk yang B itu tidak harus anak itu bisa pembagian seperti yang A, karena anak B ini, maaf tanda kutip, itu kurang pinter. Anak yang A pinter, tapi itu disamakan
semua gitu Bapak Ibu. Itu terdiferensiasi. Nah, setelah terdiferensiasi itu tahap perkembangannya harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila yang ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ini semua ya, karena sekarang pembelajarannya sudah merdeka belajar. Beriman dan bertakwa itu pasti kepada Tuhan. Berakhlak mulia itu terhadap dirinya sendiri Bapak Ibu guru. Ini untuk anak ya. Terus berkebinekaan global, berarti anak itu harus saling menghargai antar teman. Biarpun anak itu kulit hitam, putih, suku berbeda, tetap berkebinekaan global, saling merangkul, bergotong royong, kerjasama ya Bapak Ibu, mandiri. Anak itu harus bisa belajar mandiri atau mengerjakan sendiri tanpa Bapak Ibu pandu lagi. Bapak Ibu hanya menemani saja. Terus kreatif itu dalam hal kreasi. Apa yang dilihat anak itu mampu untuk melakukannya. Terus bernalar kritis itu contohnya untuk kita mendapatkan angka 10 Bapak Ibu itu bukan hanya dari 5 tambah 5 saja, tapi dari 10 kali 20 dibagi 2 itu bisa dapat 10, atau 5 dikali 2 bisa dapat 10, atau 7 ditambah 3 dapat 10. Itu bernalar kritis Bapak Ibu. Jadi tidak cukup satu jawaban. Disiplin positif. Di sini Bapak Ibu disiplin, kalau kita biasanya disiplin itu identik dengan peraturan ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, di sini dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini cenderung tidak nyaman Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dini. Itu yang mengacu dari nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu menyeluruh. Motivasinya itu harus intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu harus timbul dari dalam diri anak itu, bukan dari guru. Ekstrinsik itu dari guru. Anak itu suruh belajar, tapi dia bukan kemauannya sendiri, tapi disuruh guru. Itu namanya ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan maupun ancaman atau hukuman. Nah, di sini untuk anak itu bersikap disiplin, anak itu membutuhkan dasar hidup manusia, bahkan bukan anak-anak saja. Kita sebagai guru pun butuh dasar manusia ini. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu dari segala macam contoh sandang pangan papan kita bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti ingin disayangi. Setiap orang pasti ingin rasa diterima di lingkungannya, baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Untuk penguasaan terhadap pribadinya sendiri, kebebasan juga untuk dirinya sendiri, terus kesenangan juga untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang secara tidak sadar atau sadar itu dilakukan dengan tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid itu selalu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid akan melakukan disiplin itu karena ia ingin mendapatkan imbalan. Titik ini merupakan motivasi intrinsik. Siswa itu tidak akan bekerja atau tidak akan melakukan perubahan terhadap dirinya karena ada imbalan.
Yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu guru. Murid itu akan melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, bagaimana Bapak Ibu akan motivasi intrinsik dari anak itu keluar? Ini adalah PR bagi kita semua, baik itu bagi saya maupun Bapak Ibu guru. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan juga penghargaan. Ini disiplin Bapak Ibu guru, tapi gagal karena ada hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu pasti menyakitkan terhadap anak, merasa tidak nyaman, murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, dan akhirnya anak itu tidak jujur. Murid menjadi rendah diri. Nah, kalau kita beri penghargaan, itu juga tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Oh, anak satu, oh dia dapat penghargaan, saya tidak, kan timbul sifat iri ya. Selanjutnya mematikan kreativitas. Anak itu tidak akan berkreasi apabila tidak diberi penghargaan. Itu sangat mematikan. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, sekarang kan sudah tidak ada rankingan Bapak Ibu. Itu dikarenakan menghukum dengan sistem ranking ini termasuk konsep disiplin identitas gagal. Merampas hak menghargai dirinya. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini dibuat oleh guru dan siswa. Maka dari itu, penguatan dari konsekuensi itu penguatannya jangka pendek Bapak Ibu. Juga tidak, menurut saya juga tidak sempurna. Nah, perlu monitoring berkelanjutan. Terus stimulus respon juga. Terus murid itu selalu menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, untuk restitusi, murid itu bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki dirinya. Nah, ini pendekatan restitusi Bapak Ibu. Tidak usah saya jelaskan, Bapak Ibu sudah bisa membacanya. Ini restitusi, anak-anak akan percaya diri dan akan menumbuhkan karakternya mereka dan akan menjadi lebih kuat. Itu intinya restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi itu anak-anak itu dapat menebus kesalahannya, namun bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan yang mereka alami lakukan. Yang selanjutnya memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, dan selanjutnya. Ini contoh Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada kasus, contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Dari sisi hukuman, guru itu pasti menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Kurang lebihnya seperti ini. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini hukuman Bapak Ibu guru. Nah, apa kalau konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru itu tegas dan siswa menaati peraturan. Itu konsekuensi. Ini untuk Bapak Ibu guru ya, bukan untuk siswa. Terus restitusi, ini guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari ketiga ini, menurut Bapak Ibu guru yang paling bagus yang mana? Bagus semua. Bagus Pak, hukuman bagus. Ya, konsekuensi Pak. Bagus, semuanya bagus. Menurut ibu-ibu mungkin
Kalau bapaknya bagus semua, ibu-ibu konsekuensi bagus. Tidak ada lewat itu. Tidak ada, Pak. Sekarang di posisi 5 posisi kontrol. Nah, dari gambar ini Bapak Ibu guru, menurut Bapak Ibu guru yang paling dominan mana? Yang paling bagus menurut Bapak Ibu guru? Terhadap anak. Yang di tengah. Sepertinya yang tengah. Yang tengah. Bapak Adi bisa maju ke depan Bapak untuk menjelaskan mungkin. Mohon maaf Bapak ya. Terima kasih kepada Ibu Nurul Almina yang meminta pendapat saya. Yang ini menghukum memang kurang baik. Iya. Memang kadang-kadang dilakukan oleh guru, tapi kurang baik. Yang ini menurut saya memberi tugas kepada murid untuk menjelaskan sesuatu atau untuk menyusun sesuatu. Iya. Menurut saya yang paling baik yang ini. Walaupun yang nomor 4 juga baik. Nomor 5 Pak. Ini nomor 4. Oh ya. Ya, nomor 4 dan nomor 5 juga baik. Yang kurang baik nomor 1. Jadi 3, 4, 5 menurut saya itu baik. Nomor 4 ini sepertinya murid menjelaskan kepada temannya. Itu guru Bapak. Guru ini. Iya, itu Oh ya guru. guru. Oh ini ceramah berarti. Ini guru. Apa namanya? Guru itu menjelaskan sesuatu atau mengatur sesuatu. Ini yang paling baik menurut saya karena guru itu menjelaskan, murid di dekatnya juga membantu. Ini menurut saya saja. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk atas penjelasannya, atas pendapatnya. Nah, sekarang saya tampilkan Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, dan yang kedua itu gambarnya adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ini teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ini adalah posisi Bapak dan Ibu guru sekalian, juga posisi saya sebagai guru. Sebenarnya saya belajar ini adalah tamparan juga bagi saya Bapak Ibu guru, karena saya di sini posisi saya sebagai penghukum. Kalau menurut saya, nah kalau menurut Bapak Ibu posisi Bapak Ibu di mana? Sepertinya semua posisi kita. Kalau saya dominan ke penghukum Bapak Ibu guru. Ini harusnya tamparan keras untuk saya karena itu salah dalam posisi kontrol anak. Semua sudah pernah dilakukan itu. Ya. Pernah ya Bapak Ibu? Semuanya. Semua pernah dilakukan. Pernah dilakukan. Iya. Kalau Nah. saya loh, kalau saya. Ya, di sini setelah ini saya punya contoh Bapak Ibu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita guru sebagai penghukum, pasti berkata begini, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu posisi guru sebagai penghukum. Ini pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu adalah pembuat rasa bersalah kepada anak. Dan yang ketiga sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu guru sebagai teman terhadap anak-anak. Tapi ingat, guru sebagai teman itu juga tidak baik. Kenapa? Karena siswa itu akan merasa ketergantungan terhadap Bapak Ibu guru. Yang terakhir sebagai pemantau. Ini juga saya sering lakukan Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini saya selalu kalau di kelas, hei kamu tidak memakai atribut lengkap, itu saya selalu seperti itu. Tidak pakai sepatu, ya benar. Selanjutnya yang terbaik adalah sebagai manajer Bapak Ibu guru. Manajer itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Anak itu tidak dikerasin Bapak Ibu guru.
kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi anak-anak itu belajar dari kesalahannya tadi. Nah, di sini untuk kita bisa lanjut ke 5 posisi kontrol tadi, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, Bapak Ibu guru, biar anak itu bisa kita didik dalam posisi kontrol manager tanpa kita sulit-sulit, Bapak Ibu guru. Di sini keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor. Mungkin Pak Yono bisa menjawab apa yang dimaksud ini, Pak. Terima kasih atas waktunya, Bunda. Yang dimaksud dengan keyakinan yang pertama ini, mengapa kita harus Pertanyaan yang pertama, yang jelas kalau kita mengendarai sepeda motor, peraturan tentang penggunaan helm, karena helm secara tidak langsung itu akan menjaga keselamatan kita dalam waktu perjalanan, waktu mengendarai sepeda motor. Yang ditakutkan takut ada kecelakaan yang tidak diduga di jalan, jadi bisa melindungi kepala kita daripada kecelakaan. Mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kita kembali kepada tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin kita akan mengalami pandemi yang mana virus corona, COVID-19 dalam hal ini yang tidak tampak dengan mata itu akan cepat sekali menular, baik itu melalui udara, persentuhan tangan atau gimana. Makanya masker sangat dibutuhkan sekali untuk melindungi diri kita dari penyakit. Tangan hal ini kenapa tangan harus dicuci? Karena tangan itu adalah penyebab utama atas perpindahan dari orang yang sudah mengidap penyakit ke orang yang sama sekali tidak ada kumannya. Jadi kalau tangan kita selalu bersih, otomatis kita juga bisa menjaga kebersihan kita juga terhadap orang lain. Jika tangan kita selalu kotor, secara tidak langsung kalau kita berhubungan langsung dengan orang lain, bahkan kotor kita akan dilemparkan ke orang lain. Jadi penyakit kita akan berpindah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Yono penjelasannya. Tadi Pak Yono bilang katanya kalau kita mengendarai sepeda motor menggunakan helm itu akan mengurangi kita dari kecelakaan, ya Pak ya. Kenapa Bapak kok bisa bilang gitu? Karena Bapak yakin. Nah, yang kedua, mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan? Karena takut terkena virus yang merebak sekarang, virus corona. Kenapa? Karena Bapak merasa yakin. Ya. Disitulah Bapak Ibu guru. Nah, kalau siswa kita tidak yakin, maka dia tidak akan melakukan itu. Jadi kita usahakan anak itu yakin agar anak itu bisa melakukan keyakinan kelas, bukan peraturan lagi. Kalau peraturan untuk dilanggar Bapak Ibu guru. Jadi peraturan itu dirubah menjadi keyakinan atau kesepakatan. Di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas yang pernah saya lakukan. Yang pertama, saya berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan bersama anak-anak. Itu datangnya dari siswa, bukan dari guru. Yang ketiga, menempel keyakinan di kelas. Anak-anak itu menempel keyakinannya dan guru harus menyetujui, tapi dalam hal positif Bapak Ibu guru. Di sini Bapak Ibu saya punya contoh cara kita membuat kesepakatan kelas untuk referensi Bapak Ibu guru semua di dalam kelas, mungkin bisa membantu. Bapak mau mulai pelajaran, Bapak ingin membuat kesepakatan kelas untuk kalian. Ayo coba apa kesepakatan kelas yang mau kalian buat? Siapa ayo?
teman-temannya. Sekarang disiplin, boleh disiplin. Terus boleh mengatur, tidak boleh menghina dan mengajar. Bagus, tidak boleh berhenti bicara saat guru mengajar atau menerangkannya. Ya, Bapak coba baca lagi ini kesepakatan yang kita buat bersama. Bukan Bapak yang buatnya, tapi kita buat bareng-bareng. Jadi harus dipatuhi. Bagus. Bapak baca lagi. Yang pertama kesepakatan jelasnya yaitu tidak boleh terlambat, termasuk guru. Bapak yang boleh terlambat. Yang kedua, sekilas tadi Bapak Ibu video pengambilan video cara membuat keyakinan kelas yang diambil oleh sepupu saya, ya kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, itu kesalahannya yang saya tangkap barusan ada kata-kata negatif Bapak Ibu guru, itu tidak boleh dalam keyakinan kelas. Contoh tadi, tidak datang terlambat, itu salah Bapak Ibu guru. Karena kalau tidak datang terlambat, murid itu pasti terlambat. Bagaimana yang baik? Datanglah tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Tadi ada lagi tidak makan di dalam kelas, itu juga tidak boleh. Karena negatif, itu semuanya harus positif Bapak Ibu. Diganti dengan kelas harus bersih dan rapi, atau tidak boleh kan negatif ya. Kelas harus bersih gitu. Jadi anak-anak akan mengingat kalimat positifnya. Kalau ada kalimat yang negatif, anak-anak itu pasti melanggar Bapak Ibu guru. Contoh di sini kan saya sudah lihat, jangan membuang sampah sembarangan. Di sini bukan jangan membuang sampah kan, jagalah kebersihan sekolah. Itu positif Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya punya contoh keyakinan kelas. Jaga kebersihan ruang kelas kita, taruh kembali barang di rak yang tepat. Ini kalimatnya positif semua. Mari membantu kapanpun kita bisa. Bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Di sini biasanya Bapak Ibu guru bicaralah dengan guru. Biasanya kita menggunakan bertanyalah. Biasanya bertanyalah. Anak-anak tidak akan bertanya Bapak Ibu guru kalau peraturan, kalau keyakinan kelasnya itu bertanya. Pasti anak-anak itu merasa minder. Kalau bicaralah anak-anak itu pasti tidak akan sungkan. Selanjutnya, nah bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini lebih abstrak dari peraturan Bapak Ibu guru. Kalau peraturan mungkin banyak, ini lebih sedikit, lebih jelas, abstrak lebih jelas. Berupa pernyataan universal, menyeluruh, dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh negatif seperti tadi yang saya contohkan. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Itu datangnya harus dari siswa. Guru hanya mengiyakan. Karena kalau datangnya dari guru, itu seakan-akan ada intimidasi Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada segitiga restitusi.
Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, ada menanyakan kesalahan, validasi tindakan yang salah. Ini apabila ada masalah kita harus menanganinya dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu guru. Di sini saya punya contoh. Ini kebetulan saya juga ada tugas di modul 1.3. Sekarang kan modul 1.4. Ini tugas saya pengambilan di kelas 3 videonya. Kurang lebihnya seperti ini penanganan apabila ada anak yang bermasalah, cara menanganinya dengan segitiga restitusi seperti ini, Bapak Ibu guru. Kita dengarkan bersama-sama. Coba saya putar dulu. Kenapa Nadia? Kenapa? Dipukul sama Ali? Ali, apa benar kamu memukul Nadia? Iya. Kenapa kok bisa memukul? Iseng nak, ya. Ayo coba. Dari keyakinan kelas, adakah yang Ali langgar? Iya, Bu, apa itu? Membantu teman saat belajar, itu boleh apa tidak? Tidak. Nah, sekarang apa yang harus Ali lakukan? Harus minta maaf. Mulai kapan? Sekarang. Coba lakukan kalau mulai sekarang. Ayo. Ayo. Coba. Nah, minta maaf. Tidak akan mengulangi lagi. Nadia memaafkan apa tidak, Nadia? Nadia memaafkan apa tidak? Iya. Ya, sekarang sudah berhenti yang nangisnya. Ya. Demikian Bapak Ibu guru, itulah contoh dari permasalahan yang ada di kelas saya. Saya menanganinya dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu guru. Tadi itu saya menstabilkan identitas dulu, menanyakan kepada Ali, mengapa dia kok bisa sampai memukul Nadia. Nah, Ali itu menjawab, saya cuma iseng, Bu. Nah, itu kita tidak langsung menyalahkan, Bapak Ibu guru. Menanyakan terlebih dahulu, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Karena saya sudah membuat keyakinan kelas, maka saya menanyakan kepada Ali. Nah, dari ini adakah keyakinan kelas yang telah Ali langgar? Dia langsung menjawab, Bapak Ibu guru. Iya, Bu, saya melanggar apa tadi itu ya, lupa saya. Melanggar keyakinan kelas, mengganggu teman saat belajar. Karena di sana ada saling menghargai. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru berkenan untuk rela mendampingi saya dalam diseminasi ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tutup. Terima kasih. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh guru penggerak tadi bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru dan bisa diterapkan bagi sekolah kita untuk lebih maju ke depannya. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.